Tersangka Lalu Muhammad diketahui tahun 2025 meminta sejumlah saksi mendirikan sebuah perusahaan untuk melakukan penjualan tray makanan kepada Badan Gizi Nasional. Tersangka Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan kini ditahan Kejaksaan Agung. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menduga ada keterlibatan BU, seorang kolonel TNI aktif yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Pak, boleh maju lagi nggak, Pak? Maju aja, Pak. Izin, Pak. Nanti deh. Dikatakan berbeda, kan? Tidak pidana korupsi tata kelola MPG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya, dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi apabila dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan kompreng itu. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman dan Pemirsa, momen tegang terjadi usai hakim membacakan vonis 10 tahun untuk Nadiem Makarim. Tanpa menanyakan tanggapan terdakwa dan kuasa hukumnya, hakim langsung meninggalkan ruang sidang. Sikap hakim pun memicu protes dan teriakan dari kuasa hukum Nadiem. Terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Usai membacakan amar putusan untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Cara yang belum terlewatkan adalah sebagai penyebab. Nadiem tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Sontak, penasihat hukum Nadiem Ari Yusuf Amir mengajukan protes. Ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Protes dari Ari Yusuf Amir tetap tidak diindahkan. Majelis Hakim pun bergegas meninggalkan ruangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diciptakannya. Om Zain menegaskan bahwa awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi dan dibuat pada tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan, perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragajul, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki.
Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan, ya kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagi. Om Zen kan ada jeda tuh, itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Zen? Ya kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya, kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lalaki Langit, Lalanan Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Setelah atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Zen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan bersama. Ya, sementara itu pemirsa, netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ciptaan Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Lirik mana yang diduga menyinggung kaum perempuan? Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi, "Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki. Andai saja saya jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali." Dan juga masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu, namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tidak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Ketua Aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Berduka cita untuk wargi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati bin Zain ini bilang, "Ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakengnya kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya." Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali bin Zain. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, SMP kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi nggak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adiluhung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan kenapa menstruasi, beli utang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Sidang dakwaan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Sore.